warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mabadu. Perkenalkan, nama saya Yusriya, kelas 3D Akuntansi Syariah, NIM 1201636, mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar oligopoli. Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik kelas bawah maupun atas. Pasar juga merupakan proses interaksi penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga, kuantitas, barang atau jasa yang diperdagangkan. Pasar oligopolistik mengandung semua faktor ekonomi, termasuk faktor produksi dan distribusi. Dalam pasar oligopolistik, setiap perusahaan mempromosikan dirinya dan setiap perusahaan diposisikan sebagai bagian dari permainan pasar di mana keuntungan bergantung pada perilaku dari pesaing mereka. Pengertian pasar oligopoli. Dalam buku Ekonomi Mikro 2017, karya Sigit Sardjono, pasar oligopoli merupakan keadaan di mana hanya sedikit penjual, sehingga tindakan seseorang produsen akan mendorong produsen lainnya. Pasar oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja. Namun, ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari 2 perusahaan saja yang dinamakan duopoli. Dalam pasar oligopoli tidak terdapat keragaman dalam sifat-sifat berbagai industri. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Dan ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, yang satu dijalankan 2 produsen atau lebih. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama adalah dijalankan 2 produsen atau lebih, sedangkan batas jumlahnya adalah kurang dari 10 produsen atau pihak menyediakan barang. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Salah satu contohnya adalah produk rokok, yang mana produk yang dijual hanya satu rokok tetapi variasi produk banyak. Banyak ini variasinya, kayak rokok cakra, maksud banyak variasi ini seperti pabrik rokok itu banyak variasinya, kayak Gudang Jati, rokok Cakra, gudang garam merah, rokok LA, Surya, Marlboro. Itu variasi di rokok. Kemudian yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Atau dalam kurung produsen cabang. Oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan saja kebijakan tersebut. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Sekalipun ada perbedaan selisihnya tidak terlalu besar. Misalnya, harga sabun merek A di toko Intan, harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun merek yang sama di toko Baroka. Di pasar oligopolistik ini, ciri-cirinya tuh harga barang tuh relatif sama. Harga relatif sama. Harga relatif sama, tapi tidak sama harganya. Mungkin perbedaan selisihnya saja yang beda. Kemudian ciri-ciri yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah-pindah. Yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang.
Ciri-ciri ini pasar ini adalah membutuhkan strategi pemasaran yang matang karena produk yang dipasarkan homogen dengan jumlah produsen yang sedikit. Dikhawatirkan jika sosialisasi pasar tidak dilakukan dengan intensif, konsumen akan berpindah ke produk lain. Selanjutnya contoh-contoh pasar oligopoli. Yang pertama industri semen, yang kedua industri kendaraan motor, yang ketiga rokok, yang keempat layanan telekomunikasi, yang lima jasa penerbangan. Jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni, homogen. Jenis yang pertama adalah pasar murni atau homogen, maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasinya banyak alias beragam. Selain itu, jenis ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga tidak terlalu signifikan. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Jenis yang selanjutnya adalah pasar terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen tetapi menjual produk homogen, tetapi persoalan harga tidak berpatokan karena produsen yang lainnya of the section. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Jenis yang ketiga adalah pasar non-kolusi. Jelas ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai usaha. Yang keempat, pasar oligopoli kolusi. Jenis pasar yang terakhir adalah pasar kolusi. Maksudnya adalah kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkan stagnan. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli, yang pertama terdapat sedikit penjual karena memerlukan investasi besar. Yang kedua, penjual sedikit sehingga dapat mengendalikan harga. Yang ketiga, bila terjadi persaingan harga, konsumen diuntungkan. Kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat rintangan yang kuat untuk memasuki ke pasar oligopoli karena investasi tinggi. Yang kedua, akan terjadi perang harga. Yang ketiga, produsen bisa kerjasama atau kartel. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Ada dua faktor penting yang menyebabkan terbentuknya pasar oligopoli, yaitu sebagai berikut. Yang A, efisiensi skala besar dalam dunia nyata. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri mobil, semen, kertas, pupuk, dan peralatan mesin umumnya berstruktur oligopoli. Teknologi padat modal yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output diproduksi dalam skala yang sangat besar. Dalam industri mobil, untuk satu jenis skala efisiensi baru tercapai jika produksi mobil minimal 50.000 sampai 100.000 unit per tahun. Bila perusahaan memproduksi 3 jenis mobil saja, output minimal seluruhnya antara 200.000 sampai 300.000 unit per tahun. Selanjutnya, bila biaya produksi per mobil puluhan juta rupiah, maka dana yang dibutuhkan untuk memproduksi sebanyak ratusan miliar rupiah per tahun. Jika dihitung dengan biaya investasi awal, maka perusahaan yang ingin memasuki industri mobil harus menyiapkan dana triliun rupiah. Keadaan tersebut merupakan hambatan untuk masuk bagi perusahaan-perusahaan pesaing. Tidak mengherankan jika dalam pasar oligopoli hanya terdapat sedikit produsen. Yang B, kompleksitas manajemen berbeda dengan 3 struktur pasar lainnya: persaingan sempurna, monopoli, dan persaingan monopolistik. Struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Karena itu, dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar
mampu bertahan dalam struktur industri yang pesaingnya begitu kompleks. Tidak banyak perusahaan yang memiliki kemampuan tersebut, sehingga dalam pasar oligopoli akhirnya hanya terdapat sedikit produsen. Sekian presentasi saya tentang pasar oligopoli. Semoga bermanfaat untuk yang menonton dan untuk saya sendiri. Sekian, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.